senang sekali ya. Hari ini kita juga bisa bertemu kembali dalam ibadah online menutup bulan Agustus di minggu terakhir nih adik-adik. Tetap semangat ya. Kita mau hari ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Cici minta coba yang siap-siap hari ini untuk bisa beribadah bersama-sama boleh angkat tangannya. Masih ada yang belum angkat tangan nih, masih ada yang duduk-duduk. Oke, semua sekali lagi Cici tanya, siapa yang hari ini siap untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya? Iya, yuk hari ini kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau berdoa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau pimpin dan sertailah anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Berkati Cici Koko yang melayani dan umat-Mu di rumah masing-masing. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, yuk saat ini sungguh-sungguh dari atas sana di surga Tuhan lihat loh adik-adik. Wah, dari atas dia lihat, wah hari ini kalian memuji Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, pasti dikasih jempol sama Tuhan. Mau dapat jempol dari Tuhan Yesus? Mau ya pastinya ya. Yuk hari ini kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sebalada pujilah Dia, sebalada pujilah Dia, sebalada pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yuk sama-sama semuanya, kita mau kasih senyum sama keluarga di rumah. Boleh tepuk tangan dan goyang-goyang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Ya, sebalada pujilah Dia, sebalada pujilah Dia, sebalada pujilah Dia, Raja segala raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, yes, Dia Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Raja dalam kehidupan kita. Kalau Dia Raja berarti kita apanya? Anak raja ya. Kalau kita jadi anak raja berarti kita harus bangga ya, karena kita dipilih Tuhan untuk bisa menjadi anak-anaknya. Nah adik-adik kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja sama-sama ya. Pakai gerakan semuanya. Yang mau jadi anaknya raja, sungguh-sungguh kita bersorak-sorai buat Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Enggak? Ya. Anak siapa? Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai,
kita sudah persembahkan buat Tuhan untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau semuanya boleh duduk lagi. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang sungguh-sungguh sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu Puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajar perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, bejar perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajar perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah berjalan beberapa hari lamanya, bangsa Israel menghadapi rintangan lagi adik-adik, yaitu sebuah sungai yang besar, Sungai Yordan namanya. Dan pada saat itu adalah lagi musim menuai. Maksudnya musim menuai itu Sungai Yordannya nggak lagi cetek tuh, lagi nggak cetek itunya airnya, tapi lagi meluap-luap. Jadi kalau orang yang berjalan yang menyeberangi Sungai Yordan itu pasti ke bawah arus Sungai Yordan. Sedangkan bangsa Israel itu banyak anak-anak. Nah, akhirnya siapa pemimpin bangsa Israel? Iya, betul, Yosua. Yosua berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong dong, ini bagaimana sekarang? Karena gak mungkin orang bisa belah air. Ini Cici coba nih. Padahal airnya cuma segini tuh ya. Gak belah-belah. Belah air pakai pisau, pakai sendok, pakai apa, tetap nggak bisa belah. Jangan bilang kalau es, kalau dipadetin ya bisa lah dibelah, ya. Kalau dipadetin jadi es bisa dibelah.
tapi ini air. Siapa yang bisa belah air? Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, Yosua, kamu harus menguduskan bangsa ini. Besok aku akan mengadakan mujizat buat bangsa Israel. Wah, mujizat apa ya? Kata Yosua. Langsung Yosua bilang ke bangsa Israel, bangsa Israel, hari ini kalian harus menguduskan dirimu, nggak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Ya, akhirnya kebesokan paginya orang Lewi yang dikhususkan untuk membawa tabut perjanjian itu, Yosua menyuruh mereka, kamu berjalan duluan ya sambil bawa-bawa tabut, kami di belakang kalian. Akhirnya mereka membawa tabut sambil jalan kaki. Akhirnya mereka dengan iman, pasti Tuhan tolong. Pas kaki orang Lewi itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan, apa yang terjadi adik-adik? Airnya itu menggulung ke hulu. Kalau sungai itu kan airnya mengalir ya dari hulu menuju hilir terus ke laut. Ini terbelah terus menggulung ke hulu. Kan jadi kayak tembok yang tinggi, tembok air. Akhirnya bangsa Israel jalan. Akhirnya pas semua seluruh bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Yosua pilih 12 orang ya untuk mengambil batu di dasar sungai Yordan itu. Kan masih kering ya, tabut perjanjiannya orang Lewinya masih di tengah itu, masih di tengah sungai Yordan. Jadi sungai Yordannya masih kering. Ya akhirnya 12 orang itu mengambil 12 batu. Untuk apa? Untuk dijadikan batu peringatan. Batu peringatan itu apa ya? Batu peringatan itu adalah suatu peringatan untuk kalau anak-anak cucunya bertanya, anak cucunya Yosua bangsa Israel nanya, itu batu apa papa? Itu batu apa nenek kakek? Itu adalah batu saat Tuhan membantu bangsa Israel melewati sungai Yordan. Itu batu peringatan. Lalu dibikin tuh ya batu peringatan 12 itu. Terus bangsa Israel udah dong itunya ya, orang suku Lewinya disuruh jalan dong. Enggak, tar dulu kata Bapak Yosua. Yang 12 itu ya disuruh ngambil lagi batu. Sekarang Yosua yang numpukinnya di tengah-tengah deket kakinya orang Lewi yang membawa tabut itu. Jadi di dasar sungainya itu Yosua membuat batu peringatan untuk bangsa Israel. Jadi ada dua ya, satu di tanah yang kering, di daratan, satu lagi di dekat tengah sungai. Nah, ayo kata Yosua, orang Lewi itu berjalan. Dan pas bangsa Lewi, orang Lewi yang membawa tabut perjanjian itu diangkat, itu airnya yang ngegulung tadi yang di hulu itu biar ya, ini bangsa Israel bersorak-sorai sampaikan bengong-bengong gitu ya. Dan tidak cuma itu, dari belahnya sungai Yordan, dari belahnya air itu banyak raja-raja musuhnya bangsa Israel itu menyaksikan sendiri seperti itu, dan akhirnya menjadi gemetar sama Tuhannya bangsa Israel. Yes. Karena siapa yang bisa belah air? Ini dari tadi aja dibelah-belah, nggak pernah belah-belah ini. Yang ada malah kacau balau, akhirnya malah jadi berantakan, malah jadi basah sana sini nih. Padahal ini cuma segelas gini. Apalagi sungai Yordan yang gede begitu ya,
dibikin menggulung-gulung tinggi begitu. Nah, jadi peristiwa belahnya Sungai Yordan itu disaksikan juga oleh musuhnya bangsa Israel. Raja-raja yang musuhnya bangsa Israel itu semua gemetar kepada Tuhannya bangsa Israel, Tuhan kita, ya kan? Iya. Yuk kita ayat hafalan. Halo teman-teman, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini Yeremia 32 ayat 17. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yeremia 32 ayat 17. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, jadi kita harus berjuang seperti Yosua. Walaupun misalnya belajar online masih susah ya. Iya, tiap hari ngeliatin HP aja kepala udah pusing nih mama, kepala udah puyeng gitu ya. Tapi jangan ingat ya, jangan pernah kabur, karena itu adalah tantangan buat kita. Sungai Yordannya kita yang harus kita belah ya. Terus udah mulai bosen di rumah. Aduh Tuhan, tiap hari nggak boleh main, nggak boleh keluar pagar ya. Kalau keluar pintu dikit aja mesti pakai masker. Ingat, itu adalah Sungai Yordan yang harus kita lewati pada zaman ini ya. Tuhan beserta kita lakukan apa yang kita harus lakukan, dan kamu juga melakukan apa yang tugas jadi kamu ya. Dan sisanya yang mustahil itu biar Tuhan yang membuka jalan buat kita. Pasti kita bisa melewati badai pandemi ini, dan tahun-tahun depan itu kita ibadah lagi ya di gereja, nggak online kayak gini. Kita lagi bersekolah lagi juga di sekolah ya, offline. Kita bisa bertos-tosan lagi sama teman, nggak tos-tosan begini ya secara online. Pasti kita akan melewati Sungai Yordan kita ini pada zaman sekarang. Oke? Ya, Tuhan Yesus berkati. Yuk, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jika kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu berpegang teguh iman kami terhadap Tuhan. Kami percaya Tuhan kami sangat hebat, membuat yang mustahil tidak menjadi mustahil. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun masa depan kami Tuhan, kami percaya di tangan Engkau masa depan kami cerah. Berkati keluarga kami Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids New hari ini. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop di rumah kalian masing-masing. Dan bisa juga menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan subscribe channel YouTube Life Kid ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum gabung ke grup kelas Life Kid, segera hubungi Life Kid. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Halo adik-adik Life Kids, ketemu lagi nih sama Koko Sam. Nah, hari ini Koko mau membawakan pengumuman penting dan sangat spesial buat adik-adik semua loh. Adik-adik pasti penasaran apa? Nah, jadi Koko mau mengumumkan pemenang dari lomba. Jadi pemenangnya adalah
selamat kepada para pemenang nanti akan dihubungi oleh pihak Live Kids. Nah, buat adik-adik Live Kids yang belum menang, jangan patah semangat dan jangan berkecil hati. Terus ikuti games-games berhadiah Live Kids lainnya. Nah, selanjutnya, games untuk minggu ini adalah mencari 5 perbedaan dari gambar berikut. Nah, adik-adik bisa mengupload jawabannya melalui media sosial papa mama adik-adik Live Kids semuanya. Dan jangan lupa untuk tag dan mention media sosial Live Kids. Nah, sekian pengumuman yang Koko bawain untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!